Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali melalui video pembelajaran fikih, yaitu tentang tayamum. Kita sebagai muslim harus belajar fikih karena fikih itu adalah bagaimana cara kita untuk melakukan ibadah ya, termasuk tayamum ini ya. Baik, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian tayamum. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan rukun tayamum. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan urutan gerakan tayamum. Jadi setelah melihat materi ini, video pembelajaran ini, diharapkan kita bisa, apa sih tayamum itu? Terus bagaimana caranya? Nah ya, baik, mari kita simak. Hai teman, ayo tebak apa coba yang sedang kami lakukan? Bukan mainan tanah loh. Kami berdua sedang latihan tayamum. Kalian sudah tahu kan tayamum itu apa? Mari kita belajar yuk. Nah, sebelumnya mari kita menyanyi terlebih dahulu tentang tayamum dengan nada naik delman. Tayamum artinya bersuci pengganti wudhu. Caranya bersuci dengan mengusapkan debu. Usapkan ke wajah, jangan lupa baca niat. Usapkan ke tangan sampai siku dengan rata. Hei, lakukan tayamum jika air tidak ada. Atau badan sedang sakit, tidak boleh kena air. Ya, itu ya. Jadi sekilas menyanyikan lagu tayamum. Jadi tayamum itu dilakukan jika air tidak ada atau sedang sakit ya. Baik. Nah, berikut akan Bu Zum berikan bagaimana tata cara tayamum atau urutan tayamum, cara melakukan tayamum. Yang pertama, kita ambil tanah atau debu, kita tempelkan 2 telapak tangan di atas tanah atau debu. Ya, setelah itu kita mengusap wajah atau muka. Ya, kita mengusap muka atau wajah. Nah, setelah itu kita tempelkan kembali 2 telapak tangan kita di atas tanah atau debu. Lalu kita usapkan ke bagian tangan kanan terlebih dahulu ya. Jadi kita usapkan tanah atau debu tadi ke bagian tangan kanan terlebih dahulu. Ingat, mulai dari bawah ya, dari bawah sampai sikut ya. Itu ya. Tangan mana dulu anak-anak? Tangan kanan. Nah, yang terakhir adalah mengusapkan debu atau tanah ke sebelah tangan kiri ya. Habis kanan langsung kiri. Itu urutan tayamum. Lebih simple atau lebih singkat dibanding dengan wudhu. Ya, karena ini bersuci dalam keadaan darurat. Tidak ada air. Jadi anggotanya cuma 2, yaitu muka dan tangan saja ya. Itu adalah urutan tayamum. Baik. Nah, setelah kalian tahu bagaimana tata cara bertayamum atau tahu urutan tayamum tadi, kita akan mempelajari rukun tayamum. Apa sih rukun tayamum itu? Rukun tayamum adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika tayamum. Jadi sebagaimana rukun wudhu. Rukun wudhu itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu. Jadi rukun itu wajib, ya harus. Nah, begitu pula rukun tayamum. Ini tidak boleh ditinggalkan dalam tayamum, harus dilakukan. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah.
Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat atau terakhir, tertib. Ada berapa anak-anak rukun tayamum? Pinter. Ada 4. Niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir tertib atau keempat tertib. Baik. Nah, kapan ya tayamum itu dilakukan? Yang pertama, jika kita tidak menemukan air, misalnya karena kemarau panjang, air sumur menjadi kering, bahkan tanah pun terlihat pecah. Itu kalau sekeliling kita sudah tidak ada air sama sekali. Ya, jadi kita boleh bertayamum, tidak menemukan air sama sekali. Yang kedua, jika kita dalam keadaan sakit atau sedang sakit yang menyebabkan dokter melarang badan kita terkena air. Ya, kita sakit, dokter jangan terkena air dulu ya, nanti sakitnya tambah parah. Nah, itu boleh kita melakukan tayamum, ya. Ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau cuman sakit batuk saja, nah itu atau pilek, nah itu tetap wudhu ya anak-anak ya. Tapi kalau sakit yang habis operasi atau apa yang tidak boleh terkena air, nah itu baru dibolehkan bertayamum. Nah, rangkuman atau ringkasan dari materi hari ini adalah yang pertama, tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu. Jadi tayamum itu dilakukan jika tidak bisa melakukan wudhu. Ya, mungkin tidak ada air atau kena sakit yang tidak boleh kena air tadi ya. Yang kedua, jika wudhu menggunakan air yang suci, maka tayamum menggunakan tanah berdebu yang suci. Ya, jadi kalau alat suci wudhu itu adalah air, nah kalau alat tayamum itu adalah debu, tanah yang berdebu atau debu ya, yang suci. Yang ketiga, tayamum boleh dilakukan jika A. Tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudhu. B. Kondisi badan yang sakit atau tidak boleh kena air. Yang keempat, rukun tayamum ada 4. Pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan yang terakhir, tertib atau urut. Nah, itu adalah materi ringkasan pembelajaran hari ini tentang tayamum. Baik, ada penugasan buat kalian semuanya supaya semakin mantap memahami materi hari ini, yaitu menuliskan rukun tayamum. Jangan lupa ditulis di buku tugas ya anak-anak ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua mendapatkan rizki pemahaman. Bu Zuma akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.